konsultasi, misalnya ketika setelah servis atau misalnya setelah datang ke rumah sakit itu masih ada keluhan, nah itu kan bisa dilayani. Terus keramahan, ini hospitality di sini bukan rumah sakit ya, tapi keramahan. Terus keamanan sama pengecualian. Nah ini jadi ini servis di luar produk inti yang diberikan tuh. Jadi kayak dari mulai sebelum, pada saat, sampai setelah konsumsi itu terjadi, kita harus memperhatikannya. Nah, ini merek dan diferensiasi. Menurut Avicii Ghost, ada 3 tipe merek, yaitu manufacturer brands, diciptakan didistribusikan oleh perusahaan pembuat produk tersebut. Ada yang namanya house brands, merek yang dikembangkan oleh toko tempat produk dijual. Terus yang terakhir ada generic brands, produk tanpa merek tertentu. Ada yang bisa ngasih contoh nggak masing-masing ini ya, apa? Manufacturer brand itu siapa, apa contohnya, house brand apa, generic brand apa? Yuk, ada yang bisa kasih contoh? Nah, contohnya manufacturer brand apa? Nanti bisa memberi contoh. Yuk. Itu untuk yang apa, Mbak Aqua? Mbak Fevi, untuk yang mana? Teh botol fosro itu termasuk yang mana, Mbak Eeng? Masuk yang nama, maksud saya masuk yang manufacturer, house, atau generic brand? Asuransi itu jenis kegiatan usahanya, Mbak. Mereknya apa, Mbak Muji? Oke, yang lain benar. Kalau house brand apa? Contohnya house brand. Oke, asuransi Bumi Putra berarti dihasil diciptakan jadi terus house brandnya house brand benar, 7-Eleven. Mbak Muji benar, 7-Eleven dengan produk makanan siap saji. Jadi produk makanan siap saji yang mereknya 7-Eleven itu house brand. Atau kalau di Indonesia misalnya ada botol minum tapi mereknya Alfamart atau Indomart, itu house brand. Jadi mereknya itu dikembangkan oleh tempat toko dijual, oleh toko tempat barang dijual. Oke. Terus kalau generic brand ya produk yang nggak punya merek.
nggak ada mereknya, ya itu berarti namanya generik. Makanya kan obat kan ada obat generik itu karena dia tidak bermerek, cuman ada nama obat tapi nggak ada mereknya, misalnya kayak dari produknya Kalbe atau produknya apa. Oke, paham sampai sini untuk tentang merek? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada yang namanya Ansoff Matrix. Ansoff ini namanya orang ya, peneliti service product decision. Jadi ketika kita melakukan keputusan pemilihan ini, memperlihatkan beberapa kemungkinan strategi jasa dilihat dari aspek jasa itu sendiri, apakah ada perubahan atau tidak, dan aspek pasar yang dilayani. Nah, ini keputusan ketika kita mau mengeluarkan produk, bukan pemilihan, salah. Nah, bisa dilihat di sini nih. Ini di halaman, ada di modul kalau misalnya nggak jelas. Di halaman sebentar, di halaman 4.12. Jadi di situ tuh ketika kita mau meluncurkan produk baru, itu kan ada yang existing market, itu maksudnya pangsa pasar yang sudah ada sebelumnya, yang sudah kita kuasai. Maksudnya kita sudah dari produk sebelumnya kita sudah menguasai pangsa pasar ini. Nah, kalau new market itu berarti pangsa pasar baru. Ya, jadi ini dibagi jadi dua, existing market jadi pangsa pasar yang sudah ada, dan new market itu pangsa pasar baru yang belum kita pernah masukin. Terus, nah di sini ketika kita ada di existing market, ini lihat nih. Jadi di sini tuh market, di sini produknya. Ini tetap. Nah, kalau yang di sini itu jasa yang ditawarkan tetap sama, yang di atasnya market penetration. Kalau di sini itu jasanya yang ditawarkan jasa baru. Jadi ketika kita sudah punya ketika kita mau masuk ke pangsa pasar yang sama dengan menggunakan jasa yang sama, kita itu namanya market penetration. Jadi kita hanya mengulang bisnis yang sudah kita lakukan karena produk jasa yang kita tawarkan sama dan pangsa pasar yang kita punya juga sama. Terus increase frekuensi, mungkin mau menambah penjualan atau menambah apa, sama depth consulting. Jadi intinya hanya mengembangkan produk yang sudah ada, gimana caranya produk kita tetap berkembang di situ karena pangsa pasar yang sudah ada sama produk jasa yang sudah kita gunakan sebelumnya. Jadi kita nggak pakai produk baru. Sedangkan kalau di yang sini produk atau service development itu pengembangan produk baru. Ini produknya baru tapi dengan pangsa pasar yang sudah ada. Nah, itu kita namanya kita menghasilkan new product atau service, sama kita bisa memunculkan image baru tentang perusahaan kita dengan adanya produk dan service yang baru, atau juga bisa kelihatan konsultan involvement. Nah, dari pokoknya di sini ini berarti kita pengembangan bisnis jasa yang baru dengan dengan pangsa pasar yang sudah ada. Itu di sisi kanan sini ya. Terus kalau yang di sini yang market development ini, kita mau memasuki pangsa pasar baru tapi dengan produk jasa yang sudah ada, yang sudah kita punya. Nah, itu namanya market development. Ini masuki pangsa pasar yang baru. Segmented growth, internationalization, mungkin kita mau ekspansi ke luar negeri atau mau kita buka cabang baru di wilayah lain di Indonesia misalnya. Nah, itu namanya market development, pengembangan pangsa pasar yang baru. Nah, kalau diversification ini kita pangsa pasar baru dengan produk yang baru. Itu bisa dilakukan dengan acquisition, mengakuisisi perusahaan lain misalnya, atau kita bikin
perusahaan baru, bisnis baru